Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Kadir dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan dengan NIM 22030500021. Maksud dan tujuan membuat video ini yaitu untuk memenuhi syarat mid semester Psikologi Pendidikan. Pertama-tama, apa itu teori humanistik? Teori humanistik adalah pendekatan dalam psikologi yang mengutamakan pengembangan potensi individu dan menekankan aspek-aspek seperti pengalaman, kesadaran diri, dan pertumbuhan personal. Dalam konteks pembelajaran, teori ini memiliki beberapa implikasi yang meningkatkan efektivitas proses pembelajaran. Selanjutnya, dalam dunia pendidikan terdapat dua komponen pokok yang harus jelas tentang keberadaannya, yaitu siswa dan guru. Suatu proses pembelajaran tidak akan berkembang jika hanya ada guru tanpa ada muridnya. Dan begitupun jika keberadaan murid, jika proses pembelajaran tanpa didampingi oleh guru, maka tidak akan berkembang proses pendidikan tersebut. Kemudian, tingkat kepribadian siswa yang bermacam-macam, ada yang kasar, ada yang baik, ada yang malas, pintar, manja, bodoh, nakal, dan lainnya. Sebagainya merupakan isyarat bagi guru untuk mendekati siswanya. Oleh karena itu, untuk mengetahui bagaimana keadaan psikologi siswa dalam proses pembelajaran harus dilakukan beberapa pendekatan, sehingga setelah kita mengetahui kondisi psikologi peserta didik, kita selaku calon guru dapat mempersiapkan dan memilih metode yang tepat untuk menyampaikan suatu mata pelajaran ketika diberi kesempatan untuk terlibat dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, dalam dunia pendidikan banyak dikenal beberapa teori pendidikan. Salah satunya yaitu teori humanistik yang fokus pembahasan menitik beratkan kepada perilaku seorang manusia. Pada hakikatnya, teori ini berkembang dari aliran psikologi yang kemudian berpengaruh terhadap arah pengembangan teori. Praktek pendidikan dalam pembelajaran yang dikenal sebagai aliran humanistik. Selanjutnya, sejarah timbulnya teori humanisme. Seperti yang telah dipaparkan di atas, bahwa teori humanisme dalam disiplin ilmu pendidikan merupakan akar pengembangan dari ilmu psikologi. Oleh karena itu, sejarah singkat timbulnya teori humanistik akan dipaparkan dari awal kemunculannya dalam ilmu psikologi pada akhir tahun 1940-an. Muncul suatu perspektif psikologi baru yang dipelopori oleh beberapa orang yang mengembangkan ilmu psikologi. Di antaranya yaitu ahli-ahli psikologi, klinik, pekerja-pekerja sosial, dan konselor. Gerakan ini berkembang dan kemudian dikenal sebagai psikologi humanistik. Psikologi ini berusaha untuk memahami perilaku seorang dari sudut si pelaku atau behavior, bukan dari pengamat observer. Dalam dunia pendidikan, aliran humanistik muncul pada tahun 1960 sampai dengan 1970-an. Dan kemudian perubahan investasi yang terjadi selama dua dekade terakhir pada abad 20 ini pun juga akan menuju pada arah ini.
Kemudian, apa itu ciri-ciri teori belajar humanistik? Setelah membaca pengertian mengenai teori belajar humanistik, kamu mungkin sedikit bingung apa yang beda dari teori ini dengan teori belajar lainnya. Berikut ini contoh-contoh belajar humanistik. Ciri humanistik yang pertama adalah lebih memfokuskan pada proses pembelajaran itu sendiri. Seorang akan menjadi yang lebih bisa mengeksplorasi diri, fokus belajar dalam proses saat seorang menjalankan pendekatan belajar. Adanya peran aspek kognitif dan aspek afektif, mementingkan pemahaman dan juga pengetahuan dalam proses belajar. Yang kedua, meningkatkan sikap dan perilaku ketika menjalankan proses belajar. Yang ketiga, tidak seorang pun mampu mengatur atau mendikte proses belajar yang benar pada suatu individu. Selanjutnya, tujuan teori belajar humanistik. Tujuan teori belajar humanistik yaitu pembelajaran humanistik ini juga memiliki tujuan yang jelas, yakni bertujuan menjadi seorang yang lebih manusiawi dan harapan agar bisa menjadi lebih peka terhadap lingkungan sekitar, mampu memahami diri sendiri untuk mampu meraih aktualisasi diri. Inti dari teori humanistik ini adalah baik murid maupun guru fokus terhadap proses pembelajaran dengan murid yang mencari cara dan sistem belajar mereka sendiri. Sedangkan guru menjadi fasilitator yang dapat mengarahkan murid dalam menemukan sistem belajar mereka tanpa ikut campur lebih jauh ke dalam pembelajaran. Dengan adanya pendekatan pembelajaran humanistik ini, murid dapat terbiasa mengembangkan pikiran mereka dan menganalisis apa yang tidak baik dan apa yang baik bagi proses pembelajaran mereka. Apakah itu manfaat belajar teori humanistik? Jika memiliki tujuan dalam disimpulkan bahwa teori belajar humanistik ini bahwa sejumlah manfaat yang berguna murid yang sedang belajar dalam jangka waktu panjang. Individu yang sedang belajar menjadi partisipatif, demokratis, dan humanis, dan adanya kebiasaan penerapan pendekatan belajar humanistik. Yang pertama-tama, selama menjalankan proses belajar, individu juga bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk bagi dirinya untuk bisa menjadi seorang yang lebih baik. Adanya kesempatan dan kebebasan yang penuh diberikan pada murid membuat dirinya secara otomatis ikut menghargai kebebasan dan pendapat orang lain. Yang kedua, pendekatan belajar humanistik memicu murid lebih semangat dan meningkatkan minat belajar mereka sebab mereka melakukan dengan senang hati sesuai kemauan diri sendiri. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangannya. Kendati teori belajar ini membawakan sejumlah manfaat bagi perkembangan diri setiap individunya, namun teori ini juga memiliki jumlah kekurangan dan kelebihan. Sebab semua teori belajar tidak bisa disamaratakan, sehingga penerapan pun tidak selalu sama pada setiap individu. Yaitu kelebihannya. Yang pertama-tama, meningkatkan minat belajar individu. Terus membantu
membentuk kepribadian, perubahan sikap ke arah yang positif dan hati nurani. Dan selanjutnya meningkatkan kreativitas setiap orang, membentuk pola pikir yang cerdas dan luas serta sikap yang baik, mampu menghadirkan sebuah pengalaman yang baru dan menarik pada setiap individu, mengembangkan individu dan membantu mereka mencapai aktualisasi diri. Akan tetapi teori ini juga memiliki beberapa kekurangan. Mungkin akan tidak tepat apabila diterapkan pada beberapa anak. Seperti teori humanistik, pendekatan pembelajaran humanistik ini juga tidak dapat digunakan untuk metode pembelajaran praktis. Akan muncul perbedaan yang signifikan terhadap murid satu dan yang lain sehingga timbul kesenjangan. Selanjutnya, implikasi teori humanistik dalam pendidikan. Yang pertama, open education atau pendidikan terbuka. Yang kedua, independent learning atau pembelajaran mandiri. Selanjutnya, cooperative learning atau belajar kooperatif. 4. Independent learning atau pembelajaran mandiri. Student center learning atau belajar yang terpusat pada siswa. Prinsip-prinsip utama pembelajaran humanistik. Yang pertama, pendekatan berpusat pada siswa. Pembelajaran humanistik ini mengutamakan kebutuhan, minat, dan pengalaman siswa. Yang kedua, perkembangan holistik, yaitu mengakui bahwa pembelajaran melibatkan aspek kognitif, emosional, sosial, dan fisik individu. Yang ketiga, lingkungan belajar yang positif, menciptakan lingkungan yang aman, mendukung, dan membina sangat penting untuk mendorong pertumbuhan eksplorasi mandiri. Yang keempat, pembelajaran yang dipersonalisasi. Teori humanistik mengajarkan untuk menyesuaikan metode pengajaran dan konten dan kebutuhan dan preferensi masing-masing pelajar. Selanjutnya, peran pendidikan dalam pembelajaran humanistik. Pendidikan memainkan peran penting dalam mengembangkan lingkungan belajar yang humanistik. Mereka berperan sebagai fasilitator, memberikan bimbingan dan mendukung dengan tetap menghormati otonomi dan individualitas siswa. Guru mendorong refleksi diri, pemikiran kritis dan kreativitas, mendorong penemuan diri dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Dengan membina hubungan guru dan siswa yang positif, pendidikan dapat menciptakan pengalaman pendidikan yang menginspirasi dan memberdayakan. Selanjutnya, arah masa depan. Integrasi teknologi menjelajahi bagaimana teknologi yang meningkatkan lingkungan belajar humanistik dan pendidikan yang dipersonalisasi. Yang kedua, pembelajaran sosial dan emosional meningkatkan program yang mengembangkan keterampilan sosial dan emosional siswa untuk mendukung kesejahteraan mereka secara keseluruhan. Yang ketiga, keberagaman dan inklusi mengatasi kesetaraan daya tanggap budaya dan pendidikan humanistik untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang beragam. Yang keempat, pelatih guru memberikan pengembangan profesional yang
membekali pendidikan dengan keterampilan untuk menerapkan praktik humanistik secara efektif. Selanjutnya, independent learning atau pembelajaran mandiri. Pembelajaran mandiri adalah proses pembelajaran yang menuntut murid menjadi subjek yang harus merancang, mengatur, dan mengontrol kegiatan mereka sendiri secara bertanggung jawab. Dalam pelaksanaan proses ini cocok untuk pembelajaran diangkat atau level perguruan tinggi karena menuntut kemandirian yang tinggi dari peserta didik. Selanjutnya, student centered learning atau belajar yang terpusat pada siswa. Student centered learning atau singkatan SCL merupakan strategi pembelajaran yang menetapkan peserta didik secara aktif dan mandiri serta bertanggung jawab atas pembelajaran yang dilakukan. Sekian video dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.